Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel, masih tetap di materi dan video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan pers dalam negara demokrasi. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Disimak materinya ya guys. Peranan pers dalam negara demokrasi, saya akan mengkategorikan materi ada 3 klasifikasi. Yang pertama berkaitan dengan pers di Indonesia, yang kedua pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan yang ketiga penyalahgunaan kebebasan pers dan dampaknya dalam masyarakat demokrasi. Pers di Indonesia, pengertian dan ciri-ciri pers. Untuk pengertiannya sendiri, kita mengacu pada Undang-Undang tentang pers. Pers bisa diartikan secara luas dan pers bisa diartikan secara sempit. Untuk pers dalam arti luas itu meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa, elektronik, siaran radio, dan siaran televisi. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan buletin. Ciri-ciri pers. Yang pertama, periodisitas, publisitas, aktualitas, universalitas, dan objektivitas. Fungsi pers. Ada beberapa jenis dari fungsi pers. Yang pertama, media sebagai media informasi atau menyiarkan informasi. Yang kedua, pendidikan atau mendidik. Yang ketiga, hiburan atau menghibur. Yang keempat, kontrol sosial. Dan yang kelima adalah lembaga ekonomi. Prinsip-prinsip pers. Ada beberapa bagian tentang prinsip pers. Yang pertama adalah idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Landasan hukum pers di Indonesia. Untuk landasan idealnya adalah Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 28 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan yuridis formal adalah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Peranan pers. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui yang dilakukan melalui transfer informasi dalam berbagai bidang. Kemudian menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Perkembangan pers di Indonesia dari masa ke masa ya. Yang pertama, masa penjajahan. Masa penjajahan Belanda, pers bertujuan untuk menegakkan penjajah, menentang pergerakan rakyat, dan melancarkan perdagangan. Kemudian di masa pendudukan Jepang, pers dijadikan sebagai alat propaganda dengan maksud memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam perangnya melawan tentara sekutu. Masa kemerdekaan. Yang pertama, masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949. Pers pada periode ini dikembangkan untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Masa Orde Lama tahun 1949 sampai 1966. Pers masa demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1956 dijadikan sebagai propaganda partai politik. Kemudian pers masa demokrasi terpimpin tahun 1956 sampai 1966 bersifat otoriter. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1999. Pada periode ini lahir pers Pancasila yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab, akan tetapi hanya berlangsung selama 8 tahun. Sedangkan pers masa reformasi, pers diberikan kemerdekaan dengan landasan hukum kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Materi berikutnya berkaitan dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pengertian pers dan yang bebas bertanggung jawab yaitu pers yang bebas dan merdeka dalam menyajikan berita harus diikuti kesadaran tentang pentingnya penyiapan berita yang santun, berkaidah, jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum. Teori tentang pers. Yang pertama ada teori otoritarian pers atau pers otoritarian. Yang kedua libertarian pers atau pers libertarian. Yang ketiga Soviet Communist Pers atau pers komunis Soviet. Kemudian yang keempat social responsibility pers atau pers dengan tanggung jawab sosial. Kemudian pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik. Pers, ketentuan pers dalam kode etik jurnalistik itu ada kewajiban wartawan Indonesia dan hak wartawan Indonesia. Yang termasuk kewajiban wartawan Indonesia yang pertama bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk. Sedangkan hak wartawan Indonesia yang pertama embargo, informasi latar belakang dan off the records. Sedangkan pengertian kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Penyalahgunaan kebebasan pers dan dampaknya dalam masyarakat demokrasi. Yang pertama berkaitan dengan aspek pembatasan kebebasan pers. Itu ada aspek moral individu dan aspek kode etik profesi. Yang aspek moral individu itu berhubungan dengan kepekaan hati nurani seorang wartawan. Sedangkan aspek kode etik profesi, insan pers harus berpegang teguh pada kode etik profesinya, yaitu kode etik jurnalistik sehingga tidak melewati batas yang seharusnya telah ditentukan. Aspek prinsip ekonomi bisnis. Media massa yang tidak membuat sajian yang berkualitas tidak akan dinikmati oleh khalayak dan akibat lanjutnya para pengusaha enggan memasang iklan di penerbitan itu. Sebaliknya media massa yang berkualitas akan diminati oleh masyarakat sehingga banyak pengusaha tertarik memasang iklan di media tersebut. Hambatan-hambatan bagi pelaksanaan kebebasan pers. Yang pertama berkaitan pengendalian kebebasan pers itu disebabkan adanya distorsi peraturan perundang-undangan, perilaku aparat, pengadilan massa dan perilaku pers sendiri. Sedangkan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan pers berikutnya adalah penyalahgunaan kebebasan pers. Yang pertama, penyiaran berita atau informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik dan merugikan orang lain. Yang kedua, peradilan oleh pers atau trial by the pers. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana atau KUHP. Dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Ada 3 klasifikasi. Bagi kepentingan pribadi, bagi kepentingan masyarakat, dan dampaknya bagi kepentingan negara. Yang pertama, dampak penyalahgunaan kebebasan pers bagi kepentingan pribadi, yakni melalui jasa media pers seseorang dapat menuai popularitas dengan citra positif. Dampak penyalahgunaan pers bagi kepentingan masyarakat, kurang adanya keseimbangan sumber informasi dan kalimat yang mengandung multitafsir sehingga menimbulkan makna berbeda-beda dalam masyarakat. Sedangkan dampak penyalahgunaan pers bagi kepentingan negara adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang dan kepercayaan luar negeri luntur, sehingga minat kerjasama terutama kerjasama ekonomi, penanaman investasi, pemberian bantuan dan pemberian pinjaman akan menurun.
Terima kasih telah menyaksikan menyimak materi peranan pers dalam negara demokrasi. Tetap simak terus video-video di Lubaidai Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share Lubaidai Channel. Sampai jumpa. Dadah.